Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nugra Fadilah dengan NIM C1B019074. Pada presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan bagaimana cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Pertama yang akan kita bahas yaitu cara menghitung pajak. Dasar perhitungan pajak adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas, dan penghasilan lain-lain seperti hutang, hadiah, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas apa itu kompensasi kerugian. Terdapat 2 jenis kompensasi kerugian fiskal, yaitu yang pertama kompensasi horizontal. Penjelasan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa karena undang-undang ini menganut penghasilan dalam arti luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam 1 tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali usaha yang menderita kerugian tersebut dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, dan kerugian yang diderita di luar negeri karena kerugian pajak tersebut akan dikompensasikan secara vertikal di luar negeri. Lalu yang kedua itu ada kompensasi vertikal. Pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Hal ini dikarenakan kompensasi kerugian secara vertikal. Cara menghitung pajak penghasilan disesuaikan dengan besaran nominal pendapatan, berbagai tunjangan, dan tarif yang ditanggungkan. Aturan cara menghitung pajak penghasilan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 1. Dijelaskan PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Bagi seorang pegawai, cara menghitung pajak penghasilan sudah diatur dan dihitung oleh pihak keuangan. Berbeda dengan non-pegawai yang harus menghitung sendiri sesuai aturan dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Selain agar bisa menghitungnya sendiri dan memahami cara menghitung pajak penghasilan, ini akan menjelaskan untuk apa saja sebenarnya besaran potongan pendapatan yang dikeluarkan setiap bulan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tahapan menghitung PPh. Setelah besaran PKP sudah diketahui, kita dapat langsung menghitung pajak penghasilan dengan ketentuan berikut. Yang pertama yaitu penghasilan bersih yang kurang dari 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Penghasilan bersih antara 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Lalu penghasilan bersih antara 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Sedangkan untuk penghasilan bersih di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 50%. Selanjutnya kita akan membahas norma perhitungan. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukaan yang lengkap atau pembukuan atau pencatatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma perhitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma perhitungan ini akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Berdasarkan wajib pajaknya, norma perhitungan penghasilan neto ini
memiliki lebih dari jenis satu usaha, yakni yang pertama itu perhitungan penghasilan neto wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha maupun pekerjaan bebas dilakukan pada masing-masing jenis usaha maupun pekerjaan dengan memperhatikan pengelompokan berdasarkan wilayah yang dikenakan norma. Lalu yang kedua, penghasilan neto wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha maupun pekerjaan bebas dan penjumlahan penghasilan neto atas usaha yang dimiliki. Lalu selanjutnya kita akan membahas syarat menggunakan norma perhitungan neto. Selanjutnya kita akan membahas syarat menggunakan norma perhitungan neto. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu yang kedua itu wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan NPPN harus memberitahukan ke Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, wajib pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan pembukuan tidak sepenuhnya melakukan hal tersebut serta tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, namun bukti-bukti pendukungnya penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan NPPN. Bagaimana jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka perhitungan penghasilan netonya dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang memperhatikan pengelompokan wilayah dengan norma. Penghasilan neto wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha pekerjaan bebas yang dihitung. Lalu selanjutnya kita akan membahas tata cara pemberitahuan penggunaan norma perhitungan. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan pajak penghasilan neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma perhitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Lalu ada daftar presentase norma perhitungan berdasarkan wilayahnya. Yang pertama itu ada 10 ibu kota provinsi. Di antaranya itu ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Lalu yang kedua ibu kota provinsi lainnya, dan yang terakhir daerah lainnya. Daftar presentase tersebut untuk wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan atau menerima dan memperoleh penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Daftar presentase NPPN tersebut untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan dari bukti-bukti pendukung yang tercantum dalam lampiran 2/17 PJ 2015. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.